Selebtubers, review Bika Ambon oleh food vlogger Tasya Artasya rupanya berbuntut panjang. Kembaran Tasya Farasya itu akhirnya melaporkan 2 akun TikTok atas dugaan pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE. Tasya yang merasa difitnah atas tuduhan black campaigns yang disebutkan di media sosial hingga akhirnya melaporkan ke Polda Metro Jaya. Tasya bahkan sempat membagikan momen saat berada di Polda Metro Jaya dengan caption, "Nggak nyangka bulan puasa harus kesini gara-gara manusia harus FYP semua." Kami Polda Metro Jaya telah menerima laporan polisi tentang dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dan atau pencemaran nama baik dan atau fitnah ya, yang dilaporkan oleh saudari LAT. Saudari LAT selaku pelapor dan juga sebagai korban. Ya. Siapa yang dilaporkan? Terlapornya adalah sebuah akun TikTok dan akun media lainnya ya, dengan nama S ya, kami sebutkan inisial, dan juga akun namanya B ya. Jadi peristiwa yang dilaporkan oleh saudari LAT adalah sebagai berikut rekan-rekan ya. Pelapor juga selaku korban menerangkan bahwa tanggal 6 Maret 2025 diketahui ada sebuah akun TikTok dan akun media lainnya bernama S dan B itu mengunggah konten yang bertuliskan bahwa korban melakukan black campaign terhadap UMKM yang menyebabkan UMKM bangkrut hanya karena korban menyatakan bahwa produk tersebut memiliki kekurangan tanpa ada faktor lain. Padahal korban hanya membuat ulasan jujur dan tidak menerima bayaran dari pihak manapun untuk menjatuhkan bisnis tersebut. Atas kejadian tersebut korban merasa dirugikan. Yang kami sebutkan tadi itu adalah kronologi versi pelapor ya, atau versi korban, atau apa yang disampaikan oleh korban selaku pelapor kepada Polda Metro Jaya. Sebelumnya nih guys, Tasya diduga melaporkan aktor sekaligus chef Niki Tirta. Namun, ternyata yang dilaporkan Tasya bukanlah sang aktor, melainkan 2 akun medsos lainnya. Spekulasi pelaporan terhadap Niki Tirta bukan tanpa alasan. Pasalnya, Niki Tirta sempat menyinggung food vlogger yang membandingkan tekstur Bika Ambon dalam kondisi suhu ruang dan yang baru keluar dari kulkas. Menurut ayah satu anak ini, apa yang dilakukan food vlogger tersebut tidak etis. Bika Ambon full butter viral. Kemarin sempat ada food reviewer yang mereview dan dia komplain tentang Bika Ambonnya yang katanya keras. Dia mereview Bika Ambon tersebut baru saja keluar dari kulkas. Dan tidak berapa lama dia sempat membalas komen bahwa dia punya resep yang bisa membuat Bika Ambon itu tetap lembut walaupun disimpan di kulkas. Tapi yang membuat aku kepikiran adalah dia mereview Bika Ambon yang baru keluar dari kulkas dengan Bika Ambon yang suhu ruangan. Sepertinya itu tidak etis ya. Gak bisa kamu bandingkan Bika Ambon yang satu masih suhu ruangan, masih lembut, dan dibandingkan dengan Bika Ambon yang baru keluar dari kulkas. Bahkan sampai dibilang kayak sabun. Men. Aku jadi penasaran. Memang ada resep Bika Ambon yang ketika dimasukkan ke dalam kulkas masih tetap lembut. Waduh. Kalau memang kamu punya, please, aku mau belajar sama kamu. Dan kita tanya aja langsung sama ahlinya. Beliau adalah ahli membuat kue, terutama kue-kue Indonesia, dan resepnya sudah dipercaya sama banyak sekali orang-orang di Indonesia. Bagaimana menurut Bu Fatmah Balawan? Bika Ambon di dalam kulkas udah pasti akan mengeras. Kenapa? Karena ada kandungan lemak di dalamnya. Santan, dari butter, dan ada tepung. Sehingga ketika ketemu suhu kulkas, dia pasti akan mengeras. Nah, supaya lunak lagi bagaimana? Tinggal dikukus
dikukus atau di microwave. Itu pun dia nggak akan kembali persis seperti tekstur awalnya karena ada proses yang namanya retrogradasi pati. Sama seperti kalau kita simpan nasi di dalam kulkas semalaman lah gitu, kemudian kita keluarkan lagi, kukus lagi, dia nggak akan sama persis seperti nasi yang baru matang. Seperti itu. Jadi fix ya, agak tidak mungkin membuat resep Bika Ambon yang bisa dimasukkan ke dalam kulkas tetap lembut. Jadi alangkah baiknya kalau membandingkan sesuatu produk dengan produk lain harus apple to apple. Suhu ruangan dengan suhu ruangan, yang fresh dengan yang fresh, jangan dibandingkan ketika kondisinya sudah berbeda. Jadi kalau mau makan Bika Ambon yang baru dikeluarkan dari kulkas, dibiarkan suhu ruangan dulu atau diangetin. Tak tinggal diam, Tasyi pun buru-buru klarifikasi. Ia membantah tuduhan tersebut dengan menjelaskan bahwa Bika Ambon yang ia review sudah didiamkan di suhu ruang selama 4 jam sebelum dibandingkan dengan Bika Ambon lainnya. Namun, merasa sudah terlalu lelah dengan berbagai tudingan yang mengarah kepadanya, Tasyi akhirnya mengambil langkah hukum. Ia melaporkan Niki Tirta ke polisi sebagai bentuk efek jera agar tak ada lagi yang berani memfitnahnya. Meski sudah membuat laporan polisi, Tasyi yang kadung kena mental memilih pamit sejenak dari media sosial. Ketika Tasyi gerah dengan komen netizen, Niki Tirta justru makin gencar mendukung UMKM dengan membuka endorsement gratis untuk para pelaku usaha kecil. Keputusan Tasyi ini tak lepas dari berbagai tudingan yang beredar. Salah satu influencer menyebut bahwa Tasyi pernah memberikan review buruk kepada beberapa produk UMKM hingga menyebabkan usaha mereka tutup. Ia bahkan dituding menerima bayaran dari brand tertentu untuk menjatuhkan brand lain. Sementara itu, huru-hara Bika Ambon ini sendiri bermula dari review Tasyi terhadap beberapa produk Bika Ambon yang ia beli dengan harga cukup mahal. Dalam reviewnya, Tasyi menyebut Bika Ambon milik Cimehong terasa keras dan tidak higienis karena ditemukan binatang di dalamnya. Akibat review tersebut, Tasyi dihujat habis-habisan oleh netizen. Banyak yang menyebut bahwa Tasyi pernah memberikan review buruk pada beberapa produk hingga membuat bangkrut usaha mikro kecil menengah UMKM. Ia bahkan dituding menerima bayaran dari brand tertentu untuk menjatuhkan brand lain. Tak hanya itu pula nih guys, Cimehong yang merasa dirugikan karena Bika Ambonnya di review jelek, segera balik menyerang Tasyi secara pribadi. Tasyi pun akhirnya meminta Cimehong untuk meminta maaf atas serangan tersebut. Hai Cimehong, salam kenal, aku Tasyi. Tak kenal maka tak sayang ya Ci. Ini aku bikin video ini cuman sekali aja, maksudnya biar untuk clarify semuanya. Pertama, aku sebenarnya dari kemarin tuh nunggu banget permintaan maaf dari Fit Baking House karena aku beli Bika Ambon yang ada binatangnya, tapi ternyata Cici malah nyerang personal aku, ngebahas masalah-masalah yang nggak relevan dan malah memutarbalikan masalah ke Bika Ambonnya aku kulkasin. Oke, aku secara personally minta maaf kalau memang seharusnya nggak dikulkasin dan membuat Bika Ambonnya jadi terlihat keras. Tapi just for information, Bika Ambonnya itu udah aku diemin di suhu ruangan selama 4 jam dan Bika Ambon yang aku compare sama punya Cimehong itu juga sudah aku masukin kulkas, tapi punya dia tetap empuk gitu ya. Tapi tetap aku secara honest dari hati minta maaf kalau memang seharusnya nggak dikulkasin dan aku nggak ada niat menjatuhkan. Tapi tetap loh, aku tetap tungguin sebenarnya dari Fit Baking House pertanggungjawabannya. Oke ya, semoga bisa clarified everything. Dan Bika Ambonnya dua-duanya aku kulkasin, dua-duanya aku tunggu di suhu ruang. Jadi sukses terus Cimeh. Waduh, kisru skincare belum kelar. Kini muncul huru-hara baru dari dunia kuliner ya guys. Kira-kira masalah ini bakal berakhir damai atau justru makin panas nih? Yuk tungguin update hanya di Selebtube TV.